Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol dan permintaannya Pak Pendi, tolong jelaskan mengenai kecambah marihat. Karena banyak sekali tetangga-tetangga saya di Kalimantan Barat ini tertipu oleh marihat. Marihat mengatasnamakan marihat tapi palsu. Dan ini yang jujur sering sekali The Brondol sampaikan, sahabat The Brondol, bahwa namanya bibit marihat itu sudah nggak ada. Itu jadi yang namanya marihat itu adalah sudah tidak ada pada hari ini. Yang mengeluarkan bibit bersertifikat pada hari ini yang dulu namanya marihat itu adalah PPKS. Sehingga sahabat The Brondol semuanya jangan pernah tertipu. Dan bicara tentang bibit, banyak orang yang menawarkan, mungkin tidak hanya di Kalimantan saja, mungkin di Riau, di Sumut sendiri, di Sumsel, ataupun di Jambi, di Bengkulu, mungkin banyak orang yang mengatasnamakan marihat. Dan sekali lagi, marihat itu udah nggak ada, sahabat The Brondol semuanya. Dan itu kalau dikejar juga mesti bingung, marihat varietasnya apa juga bingung. Sehingga sahabat The Brondol semuanya jangan pernah tertipu dan mengikuti tips dan trik bahwa jangan tergoda apapun yang ketika disampaikan oleh para penjual bibit abal-abal itu sendiri. Karena penjual bibit abal-abal pasti akan mengatakan yang dulu mungkin pernah terkenal, yaitu adalah marihat. Karena di zaman-zaman lama memang marihat itu akan menjadi memang awal mula yang namanya PPKS juga dari marihat. Tapi pada hari ini kecambah PPKS varietasnya apa? Nah, karena varietas juga banyak sekali yang dari PPKS itu sendiri. Maka tips dan trik bagi sahabat The Brondol semuanya yang ditawari bibit apapun, kadang-kadang ada lonsum, ada ada sign, dan dengar juga ada sign palsu juga ada Shockvindo palsu juga banyak. Maka perhatikan penjelasan dari The Brondol. Yang pertama, pastikan beli bibitnya itu adalah di outlet resminya. Jadi kalau namanya outlet resminya berarti transfernya adalah ke rekening perusahaan itu sendiri. Namun memang ada beberapa perusahaan yang pada hari ini transfer ke rekening pemasarannya ada. Verifikasinya pastikan bahwa dia sudah terverifikasi. Jika memang memang ragu-ragu, WA The Brondol saja. Tahu tunjukkan mana yang asli, yang mana yang palsu, WA saya saja. Lah karena banyak sekali bibit-bibit yang yang beredar di masyarakat yang mengatasnamakan marihat dan mungkin merek yang lain palsu. Ciri yang pertama tadi, banyak melalui orang per orang, ini pakai kotaknya meyakinkan, sertifikatnya meyakinkan, walaupun kalau bagi yang paham dia tidak meyakinkan, tapi bagi orang yang nggak paham ya dia tidak pasti akan teryakinkan. Karena pada hari ini saya juga ketemu dengan mandor-mandor satu yang ada di Penajam Pasir Utara ini, dia mengatakan banyak sekali Pak Pendi, banyak kecambah-kecambah ini. Yang pasti yang pertama adalah pastikan pembeliannya adalah dari outlet resminya. Kalau dia memang yang kedua, satu outlet resmi dan pasti transaksinya adalah transfer kepada rekening perusahaan, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa bibit yang dibeli ini kemasan atau pembeliannya adalah per biji. Tidak ada kecambah bersertifikat pembeliannya per kantong, itu tidak ada. Banyak orang Pak ini per kantong berapa? Padahal semuanya pembeliannya per biji, semuanya bersertifikat. Dan yang kedua, tidak melayani COD, tidak melayani COD. Jadi kalau ada yang membeli COD itu harus dipertanyakan keasliannya itu. Itu karena juga sekali lagi karena ada outlet resminya, ada marjal. Ini lah marjal yang mengalami COD itu harus hati-hati nih. Artinya bahwa keasliannya perlu dipertanyakan. Ini yang pasti perlu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh pembeliannya melalui marketplace, Shopee, Lazada, semuanya itu tidak ada. Sehingga maka karena kalau di Shopee atau Lazada kalau tidak bisa direturn bisa, itu ribut di rekber itu bisa. Padahal kecambah tidak bisa diributkan, kelewat tua dikembalikannya nggak bisa. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga tidak ada pembelian melalui marketplace, tidak ada. Kemudian masalah tanda air yang ada. Kemudian tanda air itu kalau terlalu terang memang itu menjadi yang palsu, justru yang tidak begitu terang itu. Dan ada beberapa bibit bersertifikat termasuk sain pada hari ini memang tidak ada tandanya. Yang penting pembeliannya adalah berdasarkan dari outlet resminya. Nah gitu. Pak Pendi ada juga yang bertanya, ngantri Pak Pendi? Ya wajar, ngantri pembeliannya juga ngantri banyak, sehingga ya wajar ngantri ya ada. Supaya nggak ngantri, beli ini aja, ini bersertifikat. Saya bilang kalau ada yang surat Pak Pendi sertifikatnya ini, kalau masalah sertifikat cetakan mau berapa banyak itu,
Tanda tangannya loh, masih tahu nggak tanda tangan asli PPKS yang mana, kemudian cap yang asli yang mana juga nggak tahu. Ada delivery ordernya nggak, pemesannya seperti apa juga. Kalau nggak tahu ya akan menjadi masalah yang besar bagi sahabat The Brondol semuanya. Sehingga ini akan menjadi hal yang perlu digarisbawahi. Dan yang selanjutnya sahabat The Brondol semuanya, mengenai bibit yang bersertifikat, dalam satu bungkus itu maksimum itu adalah 100 sampai 150 ya. Jadi tidak ada kalau kecambah pembeliannya sampai 250 kecambah ya jelas ngawur itu. Tidak ada. Sehingga ini yang harus digarisbawahi oleh sahabat The Brondol semuanya, jangan sampai pembelian kecambah satu kantong isinya 250, wah itu jelas palsu, pinggir-pinggir, nah, itu isinya ketapel aja. Dan menjawab pertanyaan ini juga berlanjut, Pak Pendi kalau Mariat ini, karena mungkin tetangga saya juga nggak percaya, sampaikan sama tetangganya, kalau namanya bibit abal-abal atau yang induknya tidak jelas, sekali lagi, yang mahal dari sebuah kecambah adalah harga sebuah trah. Wah itu tadi ketemu sama Pak oleh bahasa-bahasanya itu adalah trah atau silsilah atau induknya. Bagaimana kita bisa menghasilkan 100% tenera ini, walaupun yang namanya bibit bersertifikat tetap ada akhirnya, tetap karena bahwa penyerbukannya adalah bersifat generatif. Tapi kalau sudah abal-abal mau diapa-apain juga masalah. Karena kita tidak tahu indukannya seperti apa. Yang menjadi masalah, jangan sampai kita memiliki mindset bahwa menanam kelapa sawit ukurannya 9 kali 9 kali 9 kali 9 semuanya tidak. Bahwa penanaman yang terbaik itu adalah didasarkan pada panjang pelepahnya. Lah kalau abal-abal, Bapak tahu nggak sahabat The Brondol semuanya tahu nggak bahwa bibit yang kita tanam ini varietasnya apa? Tidak semuanya bisa 9 kali 9. Sehingga kita pastikan membeli bibit, tahu juga spesifikasi dari bibit yang kita beli. Kalau bibit yang kita beli juga nggak tahu spesifikasinya, mau nanam gimana, kita coba jarak tanamnya berapa juga bingung kan pastinya. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Dan yang selanjutnya, kalau nanam bibit abal-abal kita sudah tidak tahu induknya, maka ingat bahwa kecambah atau persilangan yang dihasilkan dengan tidak tahu yang ada, maka yang terjadi namanya genetik, menyimpang genetik juga banyak. Contohnya, kalau kentosan jelas, tenera zaman dulu misalnya tenera PPKS Mariat, kemudian yang lama kemudian ada kentosannya, apa induknya bagus, apakah anaknya bagus, belum tentu bagus, karena secara genetik penyerbukan mereka akan menghasilkan tenera ini akan menghasilkan 25 dura, 25 pisifera, 25% dura, 25% tenera, dan 50% tenera. Sekali lagi 25% dura, 25% pisifera, dan 50% tenera seperti induknya. Kalau kita bergantung hidup menanam kelapa sawit model seperti ini, yang terjadi apa? Kemungkinan di 25% yang parthenocarpi itu banyak, yaitu adalah pisifera itu sendiri. Pisifera adalah salah satu salah satu jenis kelapa sawit yang brondolannya tidak memiliki cangkang atau memiliki sangat tipis. Tapi kalau ini kita tanam, maka biasanya menjadi parthenocarpi atau alias tidak jadi, banyak brondolan yang tidak jadi. Sehingga apakah kita bercocok tanam kelapa sawit menggantungkan hal-hal yang tidak pasti. Seperti itu, maka jangan tergoda oleh barang-barang murah. Siapapun yang jual, karena kasus yang masuk ke dalam The Brondol ini kasusnya banyak banget dari orang-orang terkenal. Bahkan jangan pernah percaya, belilah pada outlet resminya dan pastikan kalau beli marjal yang sudah banyak dikenal oleh teman-teman kita. Jangan tergoda oleh barang-barang murah, karena sekali lagi yang mahal dari bibit itu sendiri adalah trahnya ataupun silsilahnya, induknya itu duranya apa, jantannya itu dari dura mana, pisiferanya dari mana. Kalau kita beli, salah satu ciri khas orang-orang jual yang seperti itu mesti akan nyusu-nyusu. Kalau bahasa Jawa dia nyusu apa, tergesa-gesa menjualnya. Padahal dia juga nggak tahu varietas apa. Maka sahabat The Brondol yang berbahagia, mari kita menjadi smart farmer kelapa sawit yang naik satu level, satu tingkat lagi. Ketika melihat ini sahabat The Brondol yang tidak paham, maka pelajari varietas-varietas yang sudah ada di Indonesia apa saja. Misalnya mau membeli varietas PPKS, apakah jenisnya apa, 239, 540, Yangambi, Langkat, ataupun apa. Pastikan kita tahu karakteristik dasarnya. Mau nanam DP Sains 1, 2, 3, 4, karakternya seperti apa, kita juga harus tahu. Karena kita akan bergantung pendapatan kita selama 25 tahun adalah menggunakan bahan tanam itu sendiri. Kalau bibit seperti itu mudah diperoleh, maka ya mudah juga kita akan
pusing kepalanya, mungkin mudah juga kita akan nggak doyan makan karena produksinya kayak gitu. Nanti walaupun dipupuk, kalau sepanjang genetiknya tidak memiliki respon yang baik terhadap pupuk, ya pasti akan percuma saja. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol. Mesti nanti ada yang komen nih, Pak Pendi tetangga saya tuh memang atas banget di kandang nih. Kasih tahu dia kalau memang bibit bersertifikat adalah Tenera 100% yang sudah terdaftar, sudah teruji secara penelitian dari balainya. Sehingga kalau kita mengharapkan produksi setinggi dari balainya, maka penuhi kebutuhannya. Dan ingat, setiap bibit bersertifikat ditanam dimanapun itu hasilnya banyak yang tidak sama, karena sangat tergantung daya dukung lahannya. Daya dukung lahannya itu kelas berapa. Kalau kelasnya wassalamualaikum, maka ya mungkin waalaikumsalam hasilnya. Sehingga ini menjadi catatan bagi kita semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas atas pertanyaan, dan semoga tetangga Masnya menjadi sadar akan pentingnya bibit bersertifikat. Terima kasih, salam sehat bagi kita semua, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.